Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hari-hari awal masuk sekolah di wilayah Jawa Tengah diwarnai gembira dan sedih karena ada sekolah yang nyaris tak memiliki murid baru serta terpaksa harus belajar di halaman karena atap ruang kelas ambruk. Harga minyak goreng subsidi minyak kita makin mahal. Warga beralih kembali menggunakan minyak goreng curah yang lebih murah. Tak pernah ajukan kartu kredit, mantan camat di Salatiga tiba-tiba dapat tagihan 103 juta rupiah. Masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru tak selalu dilalui dengan ceria. Sekolah yang memiliki banyak murid baru menggelar MPLS dengan berbagai macam kegiatan, termasuk lomba permainan tradisional. Namun di sejumlah sekolah lainnya nyaris tak ada siswa baru dan malah ada gedung sekolah yang ambruk atapnya hanya beberapa hari sebelum tahun ajaran baru dimulai. Masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru SMP Negeri 3 Brebes ini lain daripada yang lain. Sekolah justru mengadakan lomba permainan tradisional berkelompok, mulai dari yeye, mencari bola berkelompok dengan mata tertutup kain, pink sweet hingga gobak sodor. Anak-anak menilai permainan tradisional ini jauh lebih menyenangkan dan mengasyikan dibandingkan bermain ponsel atau gawai. Apa yang nggak pernah sampai nggak kena, jadinya kagok kalau nggak kena. Tapi jarang main kayak gini ya? Ya jarang. Biasanya main apa? Biasanya sih main HP ya. Main HP ya? Seneng nggak kalau permainan kayak gini, permainan tradisional? Seneng. Tapi di rumah jarang ya? Jarang, nggak punya. Sekolah sengaja melakukan ini selain memberi kesempatan murid baru untuk saling mengenal, lomba juga memacu keterampilan, kecerdasan, dan kemampuan anak untuk bekerja sama. Masing-masing kegiatan ini ada plus positif yang kita harapkan. Gobak sodor ini adalah sebuah strategi. Nanti anak-anak memiliki strategi dalam belajar, sportivitas, dan saling mengacu diri untuk berprestasi menjadi yang terbaik. Semua ini tentu saja harapan dari sekolah agar anak-anak semuanya suka, senang, bergembira pada saat sekolah di sini, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Proses belajar mengajar di tahun ajaran baru tetap dilaksanakan meski SDN Petompon 3 Kota Semarang hanya mendapatkan 14 siswa atau setengahnya dari kuota 28 orang siswa. Sekolah ini dalam PPDB online hanya mendapatkan 5 orang siswa. Namun hingga awal masuk sekolah Senin lalu terdapat tambahan siswa dari jalur mutasi atau pindahan sehingga total kelas 1 mendapat 14 orang siswa. SDN Petompon 3 memang selalu kekurangan siswa baru karena harus bersaing dengan 2 sekolah lain yang berdekatan yang lebih dekat dari jalan raya. Memang kenyataannya di wilayah Kelurahan Petompon itu kan ada 3 SD, yang wilayahnya juga sudah tidak berkembang, tidak produktif, jadi persaingan sangat ketat. Semua banyak lari ke Petompon 2, sedangkan Petompon 3 itu peminatnya sedikit. Meskipun satu wilayah, dan nanti terkait dengan dana bos ya, kalau kita tidak mencapai murid tentu kan nanti imbasnya ke dana bos akan kurang, dan kalau kurang itu nanti tidak bisa menganggarkan untuk hal-hal yang memang sekolah sama membutuhkan. Masa pengenalan lingkungan sekolah di SDN 3 Bulusari, Gandrung Mangu, Cilacap ini tak semeriah kakak-kakaknya di SMP Negeri 3 Brebes, sebab jumlah siswa baru tahun ini hanya 5 orang saja. 1 laki-laki dan 4 orang perempuan. Dan jumlah seluruh murid dari kelas 1 hingga kelas 6 total hanya 23 orang siswa saja. Kelas 3 bahkan tidak memiliki murid. Saat upacara bendera, seluruh murid berbaris dalam satu barisan saja, tidak dibagi per kelas karena jumlahnya yang terlalu sedikit. Kondisi ini terjadi karena jumlah anak usia SD yang memang sedikit karena warga yang memiliki sedikit anak. Karena penduduknya di sini kurang ya. Terus kemudian tidak adanya anak siswa yang untuk melanjutkan ke SD. Kebanyakan penduduknya itu anaknya hanya terbatas.
Tahun ajaran baru yang harusnya penuh kegembiraan dilalui siswa kelas 2 dan kelas 5 SD Negeri 1 Gedangan Wirosari Grobogan dengan penuh keprihatinan. Mereka terpaksa belajar di halaman sekolah karena hari Jumat pekan lalu atap ruang kelas 5 dan ruang guru ambruk. Kenapa kok belajarnya di luar? Karena sekolahnya roboh. Oh, sekolahnya roboh. Ini nanti kawan-kawan semua bisa nerima pelajaran di luar? Bisa. Lebih asik di dalam apa di luar? Di luar. Di dalam. Pengennya sekolahnya segera dibangun. Sedangkan ruang kelas 6 tidak bisa dipakai karena atapnya juga sudah lapuk. Ruang guru pindah ke ruang gudang dan kelas 6 pindah ke ruang kelas 2. Otomatis kelas 5 dan kelas 2 tidak kebagian ruangan, sehingga harus belajar di luar ruangan selama sepekan masa MPLS. Setelah itu siswa kelas 5 akan belajar di balai desa yang berada dekat dengan sekolah, sedangkan murid kelas 2 akan bergantian belajar dengan kelas 1. Nah, ini karena belum pembelajaran aktif, masih masa MPLS, jadi belum pembelajaran full, maka sementara ini kegiatannya biar bersama-sama dari kelas 1 sampai 6, jadi anak-anak sementara di luar. Tapi untuk besok itu kalau sudah aktif pembelajarannya untuk kelas 5 di balai desa, sudah minta izin sama Pak Lurah diberikan pinjaman ruangan aula. Ruang kelas SD Negeri 1 Gedangan roboh pada Jumat pekan lalu di hari terakhir libur sekolah. Sebenarnya ruangan kelas yang dibangun tahun 2015 itu akan direnovasi menggunakan dana alokasi khusus atau DAK tahun ini. Namun belum sempat diperbaiki, atapnya sudah keburu roboh. Tim Liputan melaporkan. Mahalnya harga minyak goreng minyak kita membuat warga Boyolali beralih mengkonsumsi minyak goreng curah. Penyebab yang sama juga membuat ibu-ibu kalap memborong minyak kita yang dijual di bawah harga pasar oleh TPID Kota Tegal. Naiknya harga minyak goreng minyak kita menjadi Rp16.000 per liter di Pasar Sunggingan Baru Boyolali mendorong warga beralih mengkonsumsi minyak goreng curah. Sebab minyak goreng curah saat ini meski naik menjadi Rp17.000, namun karena satuan volumenya per 1 kg, jumlah yang didapat konsumen tetap lebih banyak dibandingkan minyak kita yang dijual per liter. Apalagi jika dibandingkan dengan minyak goreng kemasan lainnya yang harganya jauh lebih mahal. Minyak curah itu kan isinya 1 kilo, kalau botolan kan nggak ada banyak yang curah ya 1 kilo. Jadi warga banyak beralih ke curah malah ya. Ke curah. Karena mahalnya. Ibaratnya gini Om ya, remenan lah ibaratnya itu. Remenan ada yang curah, ada yang ini, ada yang ini. Ini kalau jualan, jualan gorengan, jualan apa itu mesti kan mengalihkan di ini. Di curah ini. Curah ya. Masa lebih banyak itu. Hal tersebut diamini konsumen, terutama para pedagang makanan. Apalagi saat ini harga nyaris seluruh jenis bahan pangan juga naik. Ya bukannya lebih enak, itu kan lebih banyak. Lebih banyak. Kan buat jualan kan agak, kalau beli botolan itu kayak dituang itu kok cuma sedikit gitu loh. Gitu. Mahalnya harga minyak goreng minyak kita saat ini membuat ibu-ibu ini kalap berebut minyak kita murah di KUD Karyamina Tegal. Dengan harga jual hanya Rp13.000 per botol isi 1 liter, mereka pun memborong minyak kita hingga beberapa botol. Pasar murah. Lebih murah di sini ya? Ibu beli berapa banyak ini? Ini berarti beli 1 dus sama 5 ton. Ini mau dipakai apa mau dijual lagi? Mau dipakai sendiri. Mau dipakai sendiri, kok banyak banget kayak gini? Ya buat stok lah Pak. Di pasar murah yang diselenggarakan tim pengendali inflasi daerah Kota Tegal ini, tidak hanya minyak goreng yang dijual di bawah harga pasar. Gula pasir juga dijual dengan harga hanya Rp14.000 per kilogram. Yulianto dan Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Boyolali dan Kota Tegal. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal mengkampanyekan penggunaan KRIS dan sistem pembayaran digital melalui kegiatan KRIS Jelaza Indonesia.
kompetisi ini sendiri. Puluhan orang mahasiswa perwakilan sejumlah perguruan tinggi dari Brebes, Pemalang, Pekalongan, dan Batang berkumpul di kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal pekan lalu. Mereka mengikuti kompetisi mengkampanyekan metode pembayaran KRIS, Standar Kode Respons Cepat Nasional, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Mereka mempromosikannya melalui media sosial dengan menjalani sejumlah misi yang harus diselesaikan. Awalnya kita disuruh upload Twibbon atau upload di sosial media, di Instagram. Itu nanti ada penilaiannya sendiri dari juri ya Pak. Tugasnya apa Mas? Tugasnya disuruh sosialisasi tentang KRIS, terus juga cinta bangga dan paham rupiah, juga tentang kebank sentralan. Menurut perwakilan Bank Indonesia Tegal, kegiatan ini dilakukan agar KRIS sebagai alat pembayaran non-tunai bisa dikenal lebih luas di masyarakat, mendampingi alat pembayaran tunai dan non-tunai yang sudah ada saat ini, seperti transfer uang antar bank melalui BI Fast, kartu kredit Indonesia, serta dompet digital. Para mahasiswa juga diajari materi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Yang terkait dengan sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai, khususnya non tunai, karena Indonesia kemudahan penggunaan bagi masyarakat tentunya tidak lepas dari fungsi dan tugas Indonesia. Namun tak semua warga siap dan cocok untuk menggunakan KRIS sebagai metode pembayaran utama. Apalagi bagi masyarakat yang tidak akrab dengan ponsel pintar atau di pasar tradisional, di mana pembayaran menggunakan uang tunai lebih mudah dan praktis dilakukan. Kebanyakan kalau di pasar itu uang tunai, soalnya lebih gampang, lebih mudah. Cuman kalau yang kadang geser-geser apa yang langsung transfer kadang juga bisa. Kalau yang cuma pembayaran satu kayak gitu. Tapi selama ini belum pernah pakai KRIS? KRIS enggak. Dengan semakin meluasnya penggunaan KRIS, diharapkan alternatif metode pembayaran bagi masyarakat makin beragam selain uang tunai, transfer perbankan, kartu kredit, serta dompet digital yang semakin menjamur. Bank Indonesia juga diharapkan tetap membuka akses bagi seluruh jenis metode pembayaran termasuk uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah. Kebijakan ini perlu dilakukan agar akses keuangan tersedia secara inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal.